John Herdman mengemukakan pandangannya terkait susunan skuad timnas di waktu yang akan datang. Ia menilai perubahan akan senantiasa terjadi dalam komposisi tim yang ia latih. Herdman menyebut dalam dinamika sebuah tim, perubahan komposisi tim merupakan hal yang lumrah terjadi. Ia berkeinginan menyusun tim dengan mental kuat dan berkualitas demi memantaskan diri berkontestasi di Piala Dunia 2030. Beberapa pemain akan bertahan, sementara lainnya akan ikut berjuang meningkatkan kualitas tim. Saya membutuhkan tim yang memiliki hasrat, naluri membunuh, keinginan kuat untuk memperkuat timnas, dan memastikan tempat di Piala Dunia 2030, ujarnya. Belum ada gambaran jelas di benak Herdman mengenai komposisi impiannya di timnas Indonesia. Untuk saat ini, ia sudah cukup bahagia dengan persediaan pemain yang ada. Fokus utama Herdman saat ini adalah memompa kepercayaan diri guna mengembangkan para pemainnya. Ia menampik untuk menyebut tentang seperti apa tim yang diimpikannya. Elkan Bagot kembali memposting foto mengenakan jersey timnas Indonesia setelah 2 tahun absen dari unggahan bertema Garuda di media sosial. Bek berusia 23 tahun itu menunjukkan kebanggaannya usai kembali membela timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026. Unggahan tersebut langsung menarik perhatian publik dan viral di Instagram. Postingan Elkan Bagot tercatat sudah mendapat lebih dari 100.000 tanda suka. Sejumlah pemain timnas Indonesia turut meramaikan kolom komentar sebagai bentuk dukungan. Beberapa nama seperti Rizky Ridho, Oleh Romeni, dan Jai Ides terlihat memberikan respons positif. Kehadiran mereka di kolom komentar memperlihatkan kekompakan skuad Garuda. Terakhir kali, Elkan mengunggah konten terkait timnas Indonesia terjadi pada 29 Januari 2024. Momen itu terjadi setelah tim tampil di Piala Asia 2023. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Saat itu, tim masih dilatih Shin Tae-yong sebelum terjadi pergantian pelatih. Kini dia kembali menjadi bagian penting di lini pertahanan dalam era pelatih baru John Herdman. Kehadiran Elkan menambah opsi bek yang bisa diandalkan tim. Setelah agenda internasional selesai, seluruh pemain timnas Indonesia kembali ke klub masing-masing. Elkan Bagot juga kembali melanjutkan karirnya di level klub. Namun momen unggahan jersey timnas Indonesia menjadi sinyal kuat kebanggaan dan komitmennya bersama skuad Garuda. Unggahan tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan Elkan bersama timnas Indonesia. Isu naturalisasi kembali memanaskan jagat sepak bola nasional. Kali ini nama Pascal Struijk mencuat setelah bek Leeds United itu kedapatan memiliki tato burung Garuda di kaki kirinya. Munculnya simbol identitas nasional tersebut langsung dikaitkan dengan peluang Pascal Struijk gabung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Rumor Pascal Struijk gabung timnas Indonesia sebenarnya bukan barang baru. Bek berusia 26 tahun itu sudah lama disebut sebagai target naturalisasi PSSI. Namun kemunculan tato Garuda dalam unggahan media sosialnya membuat spekulasi semakin liar. Banyak pihak menilai itu sebagai kode keras ketertarikannya membela skuad Garuda. Di tengah upaya timnas Indonesia memperkuat lini pertahanan untuk agenda internasional, peluang Pascal Struijk gabung timnas Indonesia dinilai terbuka lebar. Pasalnya hingga kini ia belum juga mendapatkan kesempatan membela tim nasional Belanda di level senior. Media Belanda sebelumnya juga sempat membahas kemungkinan bek Leeds United itu memperkuat timnas Indonesia. Dalam salah satu podcast sepak bola di negeri kincir angin, disebutkan bahwa Struijk memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan dinilai sebagai pemain berkualitas. Jika melihat kebutuhan timnas Indonesia, kehadiran bek bertinggi 1,90 meter itu tentu menjadi tambahan signifikan. Apalagi ia memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga Inggris. Langkah timnas Indonesia di era pelatih baru mulai menunjukkan progres nyata. Bahkan pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, ada peningkatan kemampuan dari skuad Garuda. Meski harus mengakui keunggulan timnas Bulgaria dengan skor tipis 0-1 pada final FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu, performa skuad Garuda dinilai mengalami peningkatan signifikan. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin malam WIB, timnas Indonesia tampil berani menghadapi tim dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Satu-satunya gol dalam laga tersebut dicetak oleh Marin Petkov pada menit ke-38 lewat titik putih, usai pelanggaran Kevin Dix di area terlarang. Di balik hasil tersebut, permainan agresif dan kolektivitas tim racikan John Herdman justru mendapat sorotan positif. Calvin Verdong bahkan menilai timnas Indonesia tampil lebih baik dibanding lawannya. Sayang, hasil positif belum berpihak kepada tim merah putih. Saya rasa kami bermain lebih baik dari Bulgaria pada pertandingan kali ini, kata Verdong.
Pernyataan Verdonk menjadi sinyal kuat bahwa perubahan gaya bermain mulai terasa di dalam tubuh tim. Lebih lanjut, Verdonk juga menegaskan kenyamanannya membela merah putih. Ia menikmati atmosfer tim yang kini kembali aktif setelah sempat vakum, usai kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, Soemarji, memberikan catatan penting kepada pelatih John Herdman, usai Timnas Indonesia finish sebagai runner-up FIFA Series 2026. Ia mengingatkan John Herdman untuk memperkuat chemistry antar pemain jika ingin membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2030. John Herdman telah melakoni debut sebagai pelatih Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Juru taktik asal Inggris itu menandai debutnya sangat positif dengan membawa skuad Garuda menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Sayangnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Bulgaria di partai final FIFA Series 2026. Skuad Garuda selaku tuan rumah harus puas finish sebagai runner-up dalam turnamen mini yang mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda tersebut. Meski demikian, Soemarji menilai Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun secara keseluruhan, John Herdman tetap memiliki tugas mengevaluasi kekurangan dari skuad Garuda. Soemarji memberikan catatan kepada John Herdman mengenai chemistry. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu harus segera menguatkan chemistry antar pemain karena faktor tersebut dipercaya sebagai fondasi utama untuk Timnas Indonesia menuntaskan misi lolos ke Piala Dunia 2030. Bagi Soemarji, penguatan chemistry serta mencuri perhatian pemain dalam skuad Timnas Indonesia sangat penting. Dengan begitu, John Herdman dapat meracik skuad dengan baik. Proses naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk, ke Timnas Indonesia semakin menguat. Munculnya indikasi signifikan yang menunjukkan langkah konkret dari pihak-pihak terkait. Salah satu indikasi utama datang dari kedatangan Simon Grayson, asisten pelatih Timnas Indonesia era John Herdman, yang baru-baru ini mengunjungi Leeds United. Simon Grayson diduga mendapat tugas khusus dari John Herdman untuk meyakinkan Pascal Struijk agar bersedia membela Timnas Indonesia. Indikasi kedua yang semakin menguatkan adalah unggahan terbaru Pascal Struijk di media sosial yang menampilkan tato burung Garuda di kakinya. Unggahan ini diposting pada Rabu 18 Maret 2026 dan menjadi kode kuat bahwa Struijk memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Pascal Struijk sendiri memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sehingga secara hukum ia masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Selain itu, Struijk yang 26 tahun ini belum pernah mencatatkan penampilan untuk Timnas Belanda senior, sehingga peluang naturalisasi semakin dapat dukungan dari Calvin Verdonk untuk berkarir di Eropa. Doni Tri Pamungkas mengaku termotivasi. Seperti diberitakan sebelumnya, Verdonk menilai Doni punya kualitas untuk berkembang lebih jauh. Di usia 21 tahun, Doni sudah mulai menunjukkan potensinya bersama Timnas Indonesia. Dalam FIFA Series 2026, Doni tampil dalam 2 pertandingan. Ia bermain penuh saat Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis, serta turun sebagai pemain pengganti saat menghadapi Bulgaria. Saya sebagai pemain mungkin ya mengaminkan saja, dan kembali lagi itu tergantung dari diri saya sendiri. Itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkembang ke depannya, kata Doni. Kesempatan bermain yang didapat menunjukkan Doni mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan, termasuk dengan para pemain diaspora. Saat dipercaya tampil, Doni juga memberi kontribusi dari sisi kiri serangan. Ia pun mengungkap peran Verdonk yang memberi dorongan mental sebelum pertandingan. Doni juga mengaku mengagumi Verdonk sejak sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. John Herdman memanggil Dean Zandenberg untuk memperkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia, Dean Zandenberg, sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandenberg mengemas 5 gol dan 3 assist.